Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep matematika yang ada pada motif batik Surabaya. Berikut penjelasannya. Pertama, ada konsep matematika pada motif batik Surabaya 1. Motif batik Surabaya ini termasuk salah satu motif andalan yang dibuat di kampung batik, karena memiliki keindahan dalam unsur-unsur bentuk dan memiliki nilai filosofis yang terdapat di dalamnya. Objek yang terdapat di dalam motif batik ini meliputi bunga, kepala naga, bangunan kelenteng, ada pula objek barongsai, serta objek-objek yang lain. Salah satu objek pada motif batik ini yaitu bunga, terinspirasi oleh bunga tebu-buya yang bermekaran di kota Surabaya. Apabila kita amati dengan jelas dan mendalam, maka pada motif batik Surabaya ini memiliki kaitan dengan konsep matematika, di antaranya sebagai berikut. Salah satu konsep matematika yang terdapat dalam motif batik ini adalah refleksi. Secara sederhana, refleksi dapat dikatakan sebagai pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu materi dalam transformasi geometri. Di dalam transformasi geometri, bangun atau benda yang direfleksikan dapat berupa titik, kurva, dan bangun datar atau ruang, sementara yang menjadi sebuah cermin adalah sebuah garis. Refleksi memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan cermin yaitu jarak antara benda asli dengan cermin akan sama dengan jarak titik ke bayangan ke cermin, serta ukuran dan bentuknya sama. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa unsur-unsur pada gambar 4.2 dengan menggunakan pencerminan terhadap sumbu Y, maka objek pada motif tersebut akan dipindahkan, sehingga diperoleh jarak, bentuk, dan ukuran yang sama dengan objek awal. Hal tersebut sama halnya dengan unsur pada objek 4.3. Selanjutnya, bangun datar. Salah satu konsep matematika yang terdapat dalam motif batik tersebut adalah bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah belah ketupat. Belah ketupat dalam motif batik Surabaya ini dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut. Belah ketupat merupakan jejer genjang yang keempat sisi-sisinya sama panjang, dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Selain itu, belah ketupat juga terdapat pada objek lain, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini. Selain belah ketupat, terdapat konsep bangun datar lainnya yaitu segitiga. Segitiga pada motif batik ini terdapat dalam objek atap bangunan kelenteng, yang terlihat seperti gambar 4.6 berikut ini. Selain itu, pada atap bangunan kelenteng, segitiga juga dapat dilihat pada objek berikut. Segitiga juga terdapat pada atap bangunan pada motif batik tersebut, yang dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut. Dalam konsep matematika, segitiga didefinisikan sebagai bangun datar yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa ruas garis. Sisi dalam segitiga berjumlah 3 sisi. Terdapat jenis-jenis segitiga, di antaranya jenis segitiga berdasarkan kesamaan panjang sisi-sisinya, dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sebarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Berdasarkan jenis sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan tumpul. Dalam motif batik ini juga terdapat konsep bangun datar yang lain, yaitu lingkaran. Pada motif batik ini, lingkaran dapat dilihat pada objek lampion yang kalian lihat pada gambar 4.9 berikut. Selanjutnya yaitu balok. Selain konsep bangun datar pada motif batik ini juga terdapat konsep bangun ruang. Konsep bangun ruang pada motif batik ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan seperti pada gambar 4.9 berikut ini. Yang selanjutnya adalah kongruen. Pada motif batik ini terdapat konsep kongruen.
yaitu berbentuk belah ketupat. Konsep kongruensi dapat ditunjukkan dengan memberikan tindakan berupa refleksi, translasi, atau rotasi pada objek dasar untuk mendapatkan objek pada posisi tertentu dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan objek lainnya. Pada multibody ini, kongruensi terjadi karena adanya refleksi. Selanjutnya yaitu konsep matematika pada motif batik Surabaya 2. Motif batik Surabaya ini termasuk salah satu motif batik kreasi yang dibuat di Kampung Batik. Motif batik ini didominasi oleh objek bunga dan motif kawung. Dalam motif batik ini juga, apabila kita amati, juga terdapat konsep matematika di dalamnya. Konsep matematika pada motif batik ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah refleksi. Konsep matematika yang pertama pada motif batik ini adalah refleksi atau pencerminan, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar 4.13 berikut. Refleksi menghasilkan objek yang sama dengan objek asli dengan tetap mempertahankan jarak dan ukuran yang tetap ke sumbu simetri. Refleksi juga dapat kalian lihat pada gambar 4.14 berikut ini. Yang selanjutnya yaitu rotasi. Rotasi akan menghasilkan perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Rotasi pada motif batik ini dapat kalian lihat pada gambar 4.15 berikut. Selanjutnya yaitu kongruen. Pada motif batik Surabaya ini ada konsep kongruen. Konsep kongruen pada motif batik ini terjadi akibat adanya refleksi, sehingga menghasilkan objek pada posisi tertentu dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan objek lainnya. Selain akibat refleksi, kongruensi pada motif batik Surabaya 2 ini juga terjadi akibat rotasi seperti pada motif kawung berikut ini. Yang selanjutnya, konsep matematika selanjutnya yaitu bangun datar. Konsep matematika yang lain yang dapat ditemukan pada motif batik ini adalah konsep bangun datar. Bangun datar yang pertama yaitu belah ketupat. Belah ketupat pada motif batik ini dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut. Selanjutnya, bangun datar yang lain yaitu segitiga, yang dapat kalian lihat pada gambar 4.19 berikut. Selanjutnya yaitu konsep titik dan garis. Titik dan garis juga terdapat pada motif batik Surabaya 2 ini. Dalam geometri, titik dan garis merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Oke.